Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia entertain hari ini. Dengar-dengar nih, ada yang lagi rame soal masalah royalti lagu, teman-teman. Nah, yang bikin panas lagi karena ada seorang musisi yang enteng banget melesetin nama dari musisi lainnya. Tapi melesetinya tuh parah banget teman-teman, sampai-sampai yang punya nama ini ya marah karena menurut dia marga itu bukan sekedar nama saja tapi kehormatan juga bagi orang di sana, di keluarganya sana, seperti itu. Bapak Prabowo sangat mengerti konsep marwah kehormatan sebuah marga. Kalau saya kalah hanya karena Mas Dhani itu memiliki imunitas dan kemudian Mas Dhani itu dekat dengan penguasa, buat saya negara ini udah nggak benar sih. Karena terbukti hanya Mas Dhani yang bisa bikin wave seperti ini kan, gitu kan? Setuju gak? Mas Dhani yang bisa dobrak ini semua jadi ke permukaan. Dia punya kapasitas. Jangan-jangan Mas Dhani ini punya agenda lain untuk mengkudeta industri musik Indonesia. Oh, wah. Ini pandangan dari Ryan Pono soal royalti lagu, karena memang belakangan ini Ahmad Dhani lagi getol banget menyuarakan soal royalti lagu, teman-teman. Puspa salah satu pencipta lagu yang belum full diberikan haknya oleh LMK. Saya yakin nih, padahal berapa banyak lagunya Titiek Puspa yang dinyanyikan oleh, termasuk oleh Noah juga kan, Buku Malam. Dan kalau saya diberi kuasa, aksi diberi kuasa untuk lagu-lagunya NTT, kita langsung telepon Ariel, jangan lupa lagunya NTT kita pegang untuk Buku Malam. Direct license. Tadi juga mau membantu royalti ini. Belum tahu, memang baru tahunya dari wartawan saya. Itu selama ini ya enggak permasalahan itu. Enggak tuh, kalau dia ya saya aja yang memang menjaga. Karena kalau saya nggak menjaga, sombong dong. Ini kan warisan dari ibu saya. Kalau saya nggak urus, saya sombong dong. Jadi kepala dingin dulu lah. Ini saya belum masuk ke situ. Jadi ya semua ini kita kan berteman. Sebuah lagu kalau nggak ada penyanyi nggak bisa nyanyiin. Penyanyi kalau nggak ada musikus nggak optimal di panggung. Ini pandangan adem dari Kalau nggak ada keluarganya orang Puspa. backstage nggak bisa ada panggung. Jadi ini kita nih sebetulnya teman semua nih, saling membutuhkan. Saya sebenarnya juga cukup kan tidak Ari Bias kan satu lagu. Betul. Saya juga satu lagu loh bang. Oh, ada sama dia? Ada dong, Cinta Mati. Cinta Mati ada, ya. gitu. Jadi kok bisa saya bilang dia 10 tahun nyanyiin lagu Cinta Mati, ya, tanpa izin, Betul. tanpa terima kasih, Betul. ya kan? Kalau Tanpa dia memang udah sepotong baca roti. undang-undangnya, tanpa sepotong roti setiap Lebaran, Betul. ya kan? Tanpa duit apalagi, Waduh. ya kan? Tanpa Roti duit aja apalagi, enggak, apalagi royalti, duit, iya. royalti enggak, izin enggak, Iya. terima kasih enggak, semua enggak. Betul. Lalu saya cuma minta kecil aja lah, udah deh saya lupain semuanya 10 tahun. Betul. Saya cuma minta video aja dukungan kepada saya dan partai saya Oh, Gerindra. politik Itu aja kemarin. beratnya Oke. setengah mati. Itu aja beratnya setengah mati bang. Tapi kan untung. Kalau Ya enggak kan untung, tidak. untung. Kalau dia ngasih seolah-olah saya jadi anggota DPR gara-gara dia. Betul. Nggak bersyukur. Udah didukung jadi anggota DPR masih. Maksud saya gini, dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya kayak Ariel. Ariel langsung kasih video, nggak nanya-nanya bang. Untuk apa nggak ada? Nggak. Langsung kasih. Mas Dhani, dapil mana? Surabaya Sidoarjo, oke. Ini apa ini tanggal berapa? Oke. Raffi juga gitu. Langsung Siap ya? mas, langsung. Padahal mereka nggak pernah mengambil keuntungan dari saya. Bisa jadi Agnes Monica bersikap seperti itu karena ingin netral ya. Karena kalau sudah ya dimaksud tadi soal video itu kan jatuhnya politik ya. Iya kan, jatuhnya politik. Jadi mungkin ingin netral seperti itu. Soalnya ini ada juga nih yang komentar seperti ini. Coba cari video 10 tahun Agnes terakhir nyanyi Cinta Mati. Gua kagak pernah sama sekali lihat dia nyanyi lagu itu. Dani lu pede banget dan ampun.
Itu dari netizen. Ada pendapat. Saya beberapa waktu lalu wawancara Mas Piyu. Ya. Kalau menurut Mas Piyu, kan saya waktu itu bilang dari wawancaranya Agnes Mo deh, dia bilang kan pasal 23 itu yang dibawa, nggak perlu minta izin. Tapi menurut Mas Piyu, ternyata itu harus ada izinnya. Harus penyanyi itu minta izin langsung ke pencipta lagu. Kemudian ada Ahmad Dhani yang bilang teman-teman yang menggugat ke MK ini kekanak-kanakan. Tanggapannya teman-teman itu gimana dengan adanya tanggapan seperti ini? Balik lagi sih sebenarnya ke yang tadi ya, yang dijawab kita itu justru bingung gitu. Yang tadi berjalan nih sekian tahun berjalan, tiba-tiba ada agenda baru lah, skema baru dari teman-teman aksi gitu. Ya kan tidak serta-merta kita juga langsung yuk gitu kan, nggak gitu juga kan. Karena gini, ya gini, jangan melihat penyanyi yang punya karya. Ini berdampak juga ke penyanyi Horeca. Jadi ketika hukum itu dilihat itu jangan dilihat untuk sebagian orang, karena hukum itu kan untuk seluruh ekosistem yang terjadi di situ. Jelajahi cara baru mendapat. Memang belakangan ini masalah lagu lagi ini banget ya teman-teman, lagi panas banget ya hawanya. Terus apalagi dengan narasi-narasinya Mas Ahmad Dhani, dengan ya katakanlah kata-katanya Pak Ahmad Dhani yang seperti itu yang justru membuat kayak nambah panas gitu loh ya antar musisi. Sebenarnya tidak cuma soal musisi saja, soal lagu saja, karena posisinya Ahmad Dhani kan juga saat ini menduduki kursi DPR gitu kan. Nah ini ada blunder-blunder yang dia lakukan juga gitu. Ada usulan yang nyentrik terkait dengan naturalisasi dari anggota DPR Ahmad Dhani. Ia menyatakan bahwa pemain sepak bola yang sudah berusia 40 tahun asal luar negeri bisa dijodohkan dengan perempuan asal Indonesia dan anak-anaknya nanti punya potensi besar menjadi pesepak bola handal. Mungkinkah semudah itu? Ada pro dan kontra dari usulan ini. Anda masuk yang mana? Saya Aiman Caksono. Salam. Naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box, Pak Erik. Kok bisa Semakin mikirnya ke banyak sana? pemain-pemain Ya naturalisasi ampun. kita lakukan sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit, memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Tuh, sudah dengar kan? Itu masukan dari Pak Ahmad Dhani itu. Kira-kira gimana kalau menurut kalian? Emang tapi sudah out of the box sekali gitu loh. Menaturalisasi orang yang pesepak bola hebat, cuma sudah bukan lagi usianya untuk bermain di kayak Piala Dunia seperti itu, karena usianya 40-an seperti itu. Dan itu katanya idenya dinikahkan dengan orang sini, yang kita ambil itu anaknya. Iya, kalau nanti anaknya itu pengen main sepak bola, kalau tidak gimana? Karena tidak semuanya itu tidak semua anak itu akan mengikuti jejak orang tuanya, karir orang tuanya seperti itu. Selain itu bisa jadi juga gitu loh, misalkan anaknya mau nih, tapi maunya di liga bukan di Indonesia, gimana coba? Kalau untuk kasus Ryan Pono dan Ahmad Dhani ya, itu sesuatu hal yang berbeda ya dengan perdebatan dan diskusi terkait undang-undang hak cipta. Itu sudah di ranah yang berbeda. Tapi ini memang menjadi pelajaran ya bagi semua, termasuk bagi Ahmad Dhani ya, bahwa dalam berargumentasi mempertahankan pendapat itu sekeras apapun boleh ya,
tapi tetap harus masih pada area itu gitu. Jangan juga masuk ke area yang lain, apalagi sampai membuat statement-statement yang tentu mengarah pada hal yang bisa melanggar hukum gitu. Ya, ini juga membuktikan bahwa ya pelajaran juga, pembuktian juga pelajaran bagi kita semua bahwa inilah kalau dalam berdebat tidak memiliki argumentasi yang kuat, tidak memiliki data yang baik, ya sehingga di pikirannya itu hanya bagaimana mengalahkan, ya bagaimana mengalahkan lawan debat, ya. Karena yang model-model seperti ini adalah orang-orang yang memang sudah tahu bahwa argumentasi mereka, data mereka itu adalah lemah, ya. Tapi ingin memenangkan perdebatan. Maka caranya adalah ya seperti yang Dani lakukan, ya. Ya siapa namanya dituduh maling lah, ya. Ryan Pono diplesetkan namanya, ketika di WA jadi porno, ketika dalam debat Dani mengulangi lagi porno gitu kan ya. Itu kan cara-cara untuk mengintimidasi lawan debat gitu. Ya, mengintimidasi lawan debat dengan cara-cara seperti itu karena apa? Karena Dani dan kawan-kawan itu tidak memiliki data dan argumentasi yang bagus, karena apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang tidak ada di dalam undang-undang dan hukum yang ada di negara Indonesia. Ini pelajaran penting ya bagi kita semua lah, termasuk bagi Ahmad Dhani. Nah, ini ada kabar bahagia nih dari Alia Masyaid dan juga Thorik Halilintar yang melakukan ini tasyakuran 7 bulanan. Mengenakan baju biru ya. Iya betul, biru. Terlihat nampak bahagia sekali ya. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Nabi, Silakan duduk, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah ini kita akan menyaksikan Mas Thorik akan membelah cengkeh. Coba konon katanya ini juga USG zaman dulu. Ada Jawa nih ya. Ya. Dibelah ya Mas, bukan dipotong Mas, dibelah. Ya, bentar. Sambut. Ya. Ya. Awas tangannya. Ya. Tuh. Agak susah belahnya pakai ya ini kekuatan. Ya. Sampun. Ya. Ya. Ternyata ya. Agak tidak susah ya. langsung tengah. Katanya kalau miring itu laki-laki. Dan airnya tadi tidak merembes tapi muncrat keluar. Jadi laki-laki. Ya. Oh ini waktu siramannya ya. Ini dari Thorik. Biasanya kalau kayak gini nanti dari suaminya, terus keluarganya juga ya, ibunya, mertuanya juga biasanya ya. Tuh, ini dari Thorik Halilintar. Ini ibunya Alia Mas Said.
ini dari ibunya Torik Halilintar. Iya, makasih ya suamiku sudah menjadi suami yang sangat baik. Ini sabar banget. Yang dirasakan Alia gitu ya, Yang pengertian ungkapan banget. cintanya Yang gak pernah kepada telat pulang ke suaminya. rumah kalau selesai kerja. Ya nggak tahu ya nggak apa-apa kan soalnya buat anak dan istri ya. Terima kasih sudah menjadi suami dan soon to be dad juga yang sangat perhatian. Tapi makasih pokoknya moral support suami aku sangat amat penting dan dia sangat mengasihi itu pokoknya. Thank you. Love you. Itu kurang kenceng. Love you. Iya, makasih ya suamiku sudah menjadi suami yang sangat baik. Sabar banget. Ya. Yang pengertian banget. Yang gak pernah telat pulang ke rumah kalau selesai kerja. Ya gak tahu ya gak apa-apa kan soalnya buat Oh, ini ada Krisdayanti dengan anaknya Aurel nih, Azura ya, Azura namanya. Oke. Ini sepertinya masih sama di acaranya Torik ya. Masih senada warna birunya tuh ada ibu apa namanya ibunya Torik ya. Tuh ya kan ini kayaknya masih di acaranya yang sama nih. Nah, itu tadi teman-teman informasi kita hari ini. Kira-kira gimana kalau menurut pendapat dari kalian dari informasi kita hari ini? Silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.